yang sangat kami cintai, kami muliakan, para perindu ridha Allah, para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat kami cintai. Alhamdulillah saat ini kita bisa bergabung kembali untuk bersama-sama belajar agar kita semakin dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kitab Arba'in Nawawiyahnya Al-Imam An-Nawawi. Seperti pertemuan sebelumnya, kebetulan sekali waktu sebelum kita mulai ini, mata kami tertuju kepada nasihat-nasihat Imam Nawawi, maka nasihat itu akan kami perdengarkan kepada telinga kami, sekaligus kepada para pemirsa dan para pendengar semuanya. Nasihat yang sangat indah sebelum kita membaca kitab Arba'in Nawawiyah. Nasihat yang keenam, nasihat ini nasihat orang yang sudah mengajar, para ustadz, para pembimbing. Dari kemarin tuh nasihat untuk ustadz. Atau orang yang menempatkan dirinya di tempatnya ustadz. Nasihat yang kelima adalah ayyastamira mujtahidan fil istighali bil ilmi. Ustadz sejati itu dia akan terus-menerus menyibukkan diri dalam mencari ilmu. Enggak ada ustadz sejati itu lalu merasa puas dengan ilmunya, merasa sudah cukup. Nah, ini ada ustadz tapi merasa cukup, gak pernah belajar. Karena sibuk ceramah, bahaya nanti. Sibuk ngajar, kalau sibuk ngajar itu belajar. Ceramah atau ceramah atau pengajar? Ceramah bisa saja hanya menghafal materi terbatas tapi tidak mau belajar. Karena kita ngerasain waktu ceramah itu nggak bisa belajar, habis waktu untuk keliling. Ini kami ingatkan kepada semuanya harus belajar, nambah ilmu, berguru. Qiraatan wa iqra'an, baik kita membaca buku, kita membaca, atau kita mengajarkan kepada orang, ngajarkan. Memang yang namanya ceramah perlu ilmu, iya. Tapi bisa saja itu hafalan. Hafalan materi singkat untuk disampaikan, pindah sana sini, berbeda orang, topiknya sama. Ilmu bisa saja enggak tambah. Hendaknya sebagai seorang yang menempatkan dirinya di tempat seorang guru, dia harus terus menimba ilmu. Tidak ada batasnya. Harus terus menimba ilmu. Tidak ada kata terlambat. Mutola'atan, selalu mengkaji kitab mutola'ah. Wa ta'liqan, mencoba mencermati. Setelah membaca kok faham, dikasih catatan kecil, bahasanya ini maknanya begini. Jadi betul-betul membaca serius, bukan baca lap-lapan begitu, faham nggak faham, tidak. Kalau sudah kata mutola'an wa ta'liqan wa mubahatsatan, mubahatsat dibahas, didiskusikan, belajar serius. Ini baru ustadz sejati. Wa mudzakaratan, didiskusikan dengan orang mudzakarah. Diskusikan dengan kawan, kalau mudzakarah biasanya berdua minimal. Tasnifan, kalau bisa punya bakat ya bikin catatan-catatan, nanti akan dibukukan. Wala yastangkif, tidak boleh dia merasa enggak nyaman, enggak senang minat ta'alumi dari belajar, merasa enggak nyaman. Mimman huwa dunahu fisin, belajar dari orang yang lebih muda itu enggak boleh merasa malu, merasa geli, kayak gengsi, enggak boleh. Tanda kesombongan. Mungkin ada anak muda tapi mengerti ilmu yang dia tidak tahu. Au nasabnya lebih rendah, au nasabin. Au dinin, mungkin secara beragama dia mah biasa-biasa saja, dia mah sangat khusyuk. Boleh kita belajar orang yang mungkin secara beragama dia kurang maksimal, tapi dia punya ilmu. Atau fi ilmin akhar, atau dia punya disiplin ilmu lain.
Intinya menurut Imam Nawawi begini, ini adalah nggak boleh seorang ustadz tuh merasa cukup selesai, nggak. Justru karena dia punya tanggung jawab besar, apalagi semakin luas di dalam berdakwahnya, maka semakin besar problema yang akan, permasalahan yang akan dia hadapi, maka dia harus menyiapkan diri. Bal yakhrisu 'alil faidati, akan tapi hendaknya dia terus senang mencari pemahaman ilmu-ilmu baru, faedah. Mimman kanat indahu, dari siapapun yang dikira memiliki faedah tersebut. Jadi kalau ngerti orang punya ilmu, dia datangi, punya ilmu ini didatangi. Wa in kana dunahu bi jami'i dzalika, biarpun orang itu secara umur di bawahnya, secara ilmu di bawahnya, secara makanya di bawahnya, orang biasa deh. Wa yanbahi alla yamna'ahu, jangan sampai menghalangi seorang ustadz tersebut untuk belajar apa itu irtifa'u mansabihi. Pangkatnya tinggi, syuhrati tenar, gara-gara ustadz itu terkenal, malas belajar. Kemasyhurannya tidak boleh menghalangi ustadz tersebut untuk tetap belajar. Min istifadatin, dari belajar. Jangan sampai kemasyhuran ustadz ini menjadi dia malas belajar, nggak mau belajar, malu belajar. Faqad kana katsiru minas salafi dahulu, ulama dahulu banyak yastafiduna, mereka mengambil faedah min talamidzatihim, dari murid mereka. Allah, belajar dari muridnya. Pertama dia jadi guru, setelah itu muridnya diajari, tak taunya muridnya tambah rajin, lebih pintar, gurunya belajar dari muridnya. Ya itulah, kalau sudah gurunya begitu, pantesan muridnya lebih pintar, gurunya ikhlas benar. Jadi murid bisa lebih pintar dari gurunya itu karena memang gurunya begitu. Gurunya mah gak pintar amat, dia didik anak dengan serius, dengan penuh ketawaduan, ketulusan, sampai anak muridnya itu lebih pintar. Setelah muridnya lebih pintar, sang guru ini belajar dari sang murid. Ketahuilah bahwa muridnya jadi pintar begitu karena punya guru tawadhu kayak begini. Ini pentingnya akhlak yang mulia. Belajar dari murid mereka malaysa indahum, yang tidak mereka miliki. Intinya, siapapun yang menempatkan dirinya di tempat sebagai seorang guru, jangan dianggap kecil kalau sudah menempatkan diri di tempatnya Rasulullah. Guru madrasah diniyah, guru di kampung, guru di musola, istimewa. Ngaji dong, belajar agar tambah ilmu. Serius belajarnya. Dan di dalam belajar ada satu hal yang sering dilupakan. Karena nasihat ini benar, cuman kadang ditangkap beda. Jadi kalau kita belajar, mau ngajar itu hendaknya kita bukan sekedar kulaan. Ada kan orang kulaan beli mau dijual lagi, itu orang rugi. Saya beli yang mau saya makan juga, gitu loh. Jadi kalau kita kulaan, kita untuk kita juga. Sebab banyak ustadz tuh kalau belajar tuh, waktu belajar tuh yang kebayang jamaahnya. Wah ajib, nanti ini aku ceritakan ke jamaah. Bukan untuk dirinya, seolah-olah dia nggak perlu mendengar ceramah tersebut. Ini ustadz keblinger juga. Sebab kalau kita mendengar petuah, ceramah, dan ilmu dari seorang ustadz, maka hendaknya pertama kali yang harus kita perintahkan untuk mendengar adalah diri kita sendiri. Sebelum kita menyuruh orang lain mendengar, kita yang mendengar. Bukan kebayang orang, wah nanti aku ceramai dia. Enggak, kalau ada kita dengar petuah, akulah yang harus patuh pertama sebelum orang lain. Baik, ini nasihat Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Kita langsung kepada hadis yang keempat. Hadis yang keempat, tapi kemarin ada sisa dari hadis yang ketiga tentang rukun Islam. Ada tentang apa ya, zakat ya, haji ke Baitullah dan puasa Ramadan, singkat saja ya. Termasuk rukun Islam, pilar-pilar agama kita, pilar Islam. Kalau itu kita tiadakan, runtuhlah, yaitu membayar zakat. Dan bayar zakat itu mudah. Membayar zakat itu siapa sih? Yang punya. Yang nggak punya duit nggak bayar zakat kok. Nggak ada yang dipaksa di sini. Kalau kaya terpaksa ya keterlaluan, dia punya kakak. Yang nggak punya duit nggak dipaksa. Jadi kalau bayar zakat bagi yang mampu, tentunya di sini harus memenuhi syarat-syaratnya. Ini sudah, nanti pembahasannya luas khusus. Maka di dalam urusan zakat ini,
tentunya harus waspada. Tidak boleh kita itu mewajibkan zakat kepada orang yang tidak wajib zakat. Hati-hati. Sekarang ada panitia zakat terlalu semangat. Dikit-dikit ada orang punya duit wajib zakat. Dikit-dikit wajib zakat nggak pakai ilmu. Haram dosa dia. Dosa dia mengambil duitnya orang kaya dengan cara yang haram juga haram. Jangan mentang-mentang kaya boleh diambil duitnya, nggak boleh. Islam itu adil. Seperti halnya kita tidak boleh mengambil duitnya orang fakir, maka kita juga tidak boleh mengambil duitnya orang kaya. Urusan zakat ada aturannya. Jangan sampai dikit-dikit wajib zakat. Maka zakat itu ada aturannya. Apa-apa harta apa saja yang wajib dizakati. Kalau kita mewajibkan zakat kepada orang yang tidak wajib zakat, kita boleh mengambil miliknya orang lain dengan cara yang tidak benar, hukumannya besar di hadapan Allah. Ini ilmu. Kemudian orang yang tidak berhak menerima zakat, jangan menempatkan diri Anda di tempatnya orang yang boleh menerima zakat. Berarti niat fakir itu manusia. Bakal sengsara nyungsep. Yang ketiga adalah orang yang tidak berhak menerima zakat. Yang ketiga adalah orang yang wajib zakat, ataunya dia menyembunyikan itu semuanya. Untuk yang terakhir ini pengakuan orang-orang kaya. Hawa nafsu itu luar biasa dalam menggoda. Bercerita orang kaya yang kata kami, Buya, kenapa ya? Saya itu senang sedekah, tapi di saat diajak ngitung zakat jadi berat, yaitu kamu dengan setan namanya. Kalau sedekah mah banyak, dia bangun masjid, dia bangun segala macam, gede. Tapi di saat ngitung zakat nggak mau, dia susah. Karena apa? Dia dengan setan. Dahulukan zakat sebelum sedekah. Bayar zakat, beresin urusan zakat sebelum bicara tentang sedekah. Cuman setan kan tidak senang kalau ada anak Adam dimasuk surga. Dibisikin yang lain, sedekah, 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 sedekah. Rupanya zakatnya tidak diberesin. Sebab kalau zakat ini tertentu yang nerima, kalau sedekah mah bebas. Dan zakat wajib, pahalanya gede, yang meninggalkannya dosa besar. Hati-hati. Beresi urusan zakatmu, jangan mikir sedekah-sedekah dulu, beresi zakatmu. Dan setelah zakat dikeluarkan, salurkan kepada yang berhak dari kaum fakir dan miskin. Khususnya. Baru di antara asnaf tanamiyah yang lainnya. Baik. Kemudian masalah hajjil baiti, melaksanakan ibadah haji ke Baitul Haram, ke Makkah, ini pun juga bagi yang mampu saja. Yang nggak mampu sudah mendapatkan pahala dengan sholat duha yang disambung dengan sholat subuh berjamaah. Waktu Jumatan pun sudah jadi pahala. Dan catatan penting bahwasanya Anda itu tidak wajib mencari uang untuk melaksanakan ibadah haji. Yang wajib cari nafkah, wahai para bapak. Tidak diwajibkan bagi kita untuk cari uang untuk naik haji. Lalu kapan kita wajib naik haji? Ya kalau tiba-tiba kita menemukan diri kita mampu. Selagi tidak mampu ya tidak. Tapi apakah boleh saya nabung? Ya boleh-boleh saja orang nabung, kan niat baik. Bahkan nabung ya, sah. Nabung itu ya cara berhemat. Baik, kemudian shaum Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Dan puasa bulan Ramadan juga sangat mudah. Semuanya adalah Islam itu mudah dan indah. Puasa Ramadan harus tahu. Saya kembalikan kepada pembahasan fikih praktis tentang puasa Ramadan. Tidak semua orang wajib puasa Ramadan kok. Ada 9 orang yang tidak wajib berpuasa. Kan sudah. Fikih praktis. 9 hal yang membatalkan puasa dan 9 orang yang tidak wajib berpuasa. Yang tidak wajib berpuasa harus tahu, akhirnya kita tidak boleh mewajibkan kepada orang yang tidak wajib. Mewajibkan kepada orang yang tidak wajib kalau membahayakan malah dosa kita. Yang tidak wajib berpuasa adalah pertama anak kecil, yang kedua adalah orang gila. Yang ketiga adalah orang sakit, yang keempat adalah orang tua yang berat puasa. 4. Yang kelima adalah wanita haid, dan yang keenam wanita nifas. Yang ketujuh adalah orang melahirkan, orang hamil, yang ke-8 adalah orang menyusui, tidak wajib.
Yang ke-9 orang bepergian. Bepergian musafir tentunya dengan syarat-syaratnya. Sudah hafal ya? Hafal kan, caranya menghafalnya gampang. Saya waktu ngajar juga saya bagaimana orang itu dengar langsung hafal. Coba Anda jajar. Anak kecil sama orang gila itu mirip-mirip, sama-sama tidak punya akal. Anak kecil, orang gila. Jelas? Orang sakit, orang tua. Orang sakit sama orang tua mirip-mirip. Orang tua kayak orang sakit. Haid dan nifas sama mirip-mirip. Hamil menyusui mirip-mirip. Baru bepergian sendiri. 9 sudah. Kalau Anda tidak hamil, Anda tidak menyusui, Anda tidak gila, Anda tidak anak kecil, Anda tidak bepergian, Anda tidak haid, Anda tidak nifas, maka Anda wajib puasa. Selesai. Ini pembahasan fikih praktis. Saya kembalikan pembahasannya supaya kita tidak mengambil waktunya bab hadis ini. Baik, kita langsung saja kepada kitab hadis. Lanjutan hadis berikutnya. Kita hadis baru ini. Kita hadis baru, hadis yang keempat dari kitab Riyadhus Shalihin. An Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud. Jadi dalam ada fuqaha sahabat Abadilah, ada Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, ada Abdullah bin Abbas, Abdullah yang hebat-hebat. Qala Sayyidina Abdullah bin Mas'ud berkata, haddatsana Rasulullah, telah memberikan atau menyampaikan kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa shadiqul masduq. Ini cerdasnya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Enggak biasa-biasanya kok tiba-tiba ditambahi wa huwa shadiqul masduq. Nabi Muhammad telah memberitahu kepadaku, dan Nabi Muhammad adalah as-shadiq. Kalau ngomong itu pasti benar. Al-masduq, orangnya bisa dipercayai. Jadi perawi itu kalau menyampaikan sesuatu ini, kalau perawi cerdas itu ada maksud. Kenapa kok harus pakai begitu? Karena yang diomongkan itu sebetulnya Abdullah bin Mas'ud juga nggak tahu, cuman percaya saja. Karena yang ngomong Nabi ini menunjukkan masalah ghaib ini. Saya belum nggak paham yang diomongkan, nggak ngerti, cuman karena ngomong Nabi saya percaya. Jadi nanti tidak usah bertanya, ente percaya Abdullah bin Mas'ud? Ya percaya, ngomong Nabi begitu. Makanya as-shadiqul masduq dikunci, as-shadiqul masduq. Nabi yang benar dalam berucap, bertutur, dan dipercaya dalam omongannya. Apa yang disabdakan Nabi? Nabi menceritakan tentang fase-fase penciptaan manusia. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummih. Sesungguhnya salah satu dari kalian, artinya juga semuanya pada akhirnya. Semua, salah satu dari kalian ini prosesnya begini. Yujma' khalquhu awal diciptakan. Yujma' khalquhu, penciptaannya itu pertama dikumpulkan, ditempatkan fi batni ummi. Dari sperma seorang ayah dititipkan di rahim seorang ibunda. Arba'ina yauman nutfatan, 40 hari dalam bentuk air mani. Bertemunya air manina laki-laki, air mani perempuan, lalu terjadilah pembuahan. Proses 40 hari. Ini para dokter sudah mendengar hadis ini, sudah berpikir membuat satu riset. Thumma yakunu alaqatan. Setelah 40 hari menjadi alaqah. Alaqah itu adalah darah yang menggumpal-gumpal. Jadi kalau kita ada air putih, kemudian ada darah kita jatuhkan menggumpal, kan kelihatan. Darah yang menggumpal. Perpindahan daripada air mani menuju bentuk daging. Darah menggumpal. Mithla dzalika, 40 hari juga. Tsumma yakunu mudghatan. Kemudian menjadi segumpal daging. Segumpal daging itu di awal 40 hari segumpal daging, bentuk segumpal daging. Kemudian bersama berjalannya waktu di akhir 40 menjadi bentuk, ada mukhallaqah, ghairu mukhallaqah, disebutkan dalam Al-Quran. Surat Al-Hajj ayat 5. Jadi segumpal daging. Mithla dzalika 40 hari. 40, 120. Berarti berapa? 4 bulan. Setelah jadi segumpal daging, mulai di ujung segumpal daging sudah membentuk mukhallaqah.
ada bentuknya. Di saat itulah tsumma yursalu ilaihil malak. Kemudian Allah mengutus malaikat. Mengutus malaikat. Fa yanfukhu fihi ruh. Kemudian Allah merintahkan malaikat ini untuk meniupkan ruh. Diberi ruh. Ruh min amri rabbi. Urusan Allah kayak apa cara meniupkannya jangan banyak tanya. Yang penting kita hidup sekarang, selesai. Waktu ditanya Allah jawab ini urusan Allah, urusan Tuhanmu, jangan banyak tanya. Mau nerjemahkan dijelaskan tentang roh nggak bisa, tapi kita percaya. Wa yumaru bi arba'i kalimatin, kemudian malaikat itu diperintahkan untuk menulis tentang 4 kalimat. 4 hal. Bi qalbi rizqihi. Untuk mencatat rizkinya. Fi ilmillah, iya, kalau di dalam pengetahuan Allah sudah dari dahulu sebelum malaikat itu diciptakan. Cuman sekarang malaikat itu menciptakan di proses di pengetahuan Allah fi lauhil mahfuz, kemudian diketahui oleh malaikat Jibril kalau masalah wahyu. Begitu juga urusan ini. Jadi malaikat itu mencatat di hari kita berada di rahim ibunda kita, malaikat itu mencatat yang sudah Allah ketahui tentunya. Mencatat apa? Bikatbi rizkihi, jatah rizki sudah dijatah. Maka siapapun tidak akan mati kecuali jatahnya sudah habis. Dan kalau sudah rizki seseorang tidak akan lari kemana. Yang kemudian wa ajali, dan ajalnya. Sampai berapa tahun si umurnya ini? Kapan, berapa tahun dia akan meninggal? Sudah dicatat. Nggak ada orang saya pengen mati besok atau lusa, nggak bisa. Kalau belum waktunya mati ya nggak akan mati. Na'udzubillah, orang bunuh diri banyak yang gagal kok. Ada orang lagi nyantai mati juga ada. Nah, ini urusan kematian. Wa amalihi, dan apa yang kita lakukan dari kebaikan itu sudah dicatat oleh malaikat di waktu kita berada di alam rahim. Dicatat kita. Sudah ditentukan. Ini adalah ghaib, kita nggak tahu. Kita percaya saja. Wasyakiyun aw sa'idun, yang keempat adalah apakah seorang hamba itu menjadi hamba yang celaka nanti di akhirat atau hamba yang beruntung masuk surga. Di Sa'id adalah orang yang beruntung masuk surga, Saqi adalah orang yang celaka masuk neraka. Nah, dari 4 hal ini kita perlu merenung. Kalau masalah kematian kayaknya sudah begitu paham kita. Bahasanya kita nggak ngerti kapan mati. Kalau ditanya kapan matimu nggak tahu. Kita tidak tahu kapan kita mati. Kita mintanya tetap panjang umur kan begitu. Tapi pun sepanjang-panjang umur kita harus mati. Semoga Allah mewafatkan kita dengan husnul khatimah. Setelah kita punya banyak bekal, banyak amal, banyak kebaikan yang kita lakukan. Rizki sudah ditentukan rizki. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada yang melata di atas bumi kecuali sudah dijamin rizkinya oleh Allah. Lalu membangun keyakinan ini yang berat. Masalah rizki ini. Ini harus kita otak-atik hati kita. Nah, dari semua yang disebutkan, biarpun sudah ditulis itu bukan berarti kita tidak berusaha loh ya. Ini kan fi'ilmillah yang diketahui oleh Allah dan malaikat, dan kita tidak tahu, malaikat itu tahu. Karena malaikat suruh nulis, cuman kita tidak pernah ketemu malaikat lalu bertanya, rizkiku berapa? Tentang ajal juga kita tidak tahu kapan kita mati. Cuman kasih sayang Allah lah ya, Allah tidak ngasih tahu sama kita. Coba salah satu dari yang hadir ini kasih tahu oleh malaikat, tahun depan kau mati. Bingung, setahun nggak gelisah dia. Ayo, disembunyikan oleh Allah, alhamdulillah. Kalau seandainya dikasih tahu nih, biarpun 5 tahun aja deh kontrak 5 tahun. 5 tahun. Aduh, anakku masih umur begini, 5 tahun aku sudah mati begini. Gelisah 5 tahun, stres sudah dia. Allah sembunyikan semuanya. Dan memang ini adalah hal yang gaib, sembunyi. Kalau sudah mati baru bukan gaib lagi, sudah terbukti. Urusan rezeki pun juga demikian. Maka husnudonlah kepada Allah. Semuanya husnudon kepada Allah sambil berusaha untuk menggapai kemuliaan, untuk menjadi orang yang sa'id, yang bahagia, untuk memenuhi ajal husnul khatimah, berusaha.
untuk mendapatkan rizki yang tidak menghantarkan neraka, usaha yang halal. Urusan jatah rizki kita Allah yang menyembunyikan, Allah yang tahu. Kemudian ajal kita juga Allah yang tahu. Amal kita juga Allah yang tahu. Kemudian apakah kita ini orang beruntung atau orang yang sangat kasar, Allah yang tahu dan malaikat mencatat. Lalu apa yang hendaknya kita lakukan? Ngikuti rambu-rambu yang telah Allah tetapkan. Kita tidak diberitahu akan, tapi Allah kasih rambu-rambu. Petunjuk untuk menuju ke sana. Di sana ada taman surga. Jalurmu itu loh, rutemu. Rutemu itu. Kalau pengen surga itu jalur kanan, belok kanan terus, kanan, 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 kanan. Ya hendaknya kita patuh itu. Biarpun kita memang kita tidak tahu pungkasan hidup kita tidak apa. Yang jelas kan sudah dijanjikan oleh Allah. Kalau kita serius dalam meniti jalan Allah akan sampai. Beramal, yuk kita berusaha untuk beramal yang baik. Karena kita tidak tahu bahwasanya apakah kita menjadi orang sengsara atau orang yang celaka. Akan tapi kan disebutkan tanda-tanda orang yang bakal bahagia di akhirat nanti, jalannya di dunia ini lempeng. Yuk kita ikuti jalur ini dengan harapan bahwasanya ujung pungkasan hidup kita adalah hidup bahagia. Maka cari rezeki yang halal. Cari rezeki yang halal. Jaga diri kita untuk selalu dalam kebaikan agar di saat ajal tiba kita dalam kebaikan, husnul khotimah. Amal kita, karena itu akan menjadi bekal kita di saat kita menghadap kepada Allah. Berusaha untuk beramal baik. Sa'idun aw syakiyun, dari tiga tadi yang sudah kita sebutkan tadi, akan menghantarkan kita menjadi seorang ahli sa'adah. Orang yang beruntung. Kalau kita baik akan menjadi orang beruntung. Kemudian ayat ini, hadis ini ada lanjutannya. Fawallahi, demi Allah, alladzi dzat yang la ilaha illa ghairuhu, tidak ada Tuhan selain Allah. Inna ahadakum, sungguh salah satu dari kalian ini ada. Salah satu dari kalian la ya'malu bi amali ahlil jannati, hidupnya itu beramal seperti amalnya ahli surga. Kebaikan-kebaikan. Amalnya membaik-baik terus. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Ini gambaran bukan dhira' sesungguhnya. Sehingga antara dia itu dengan surga itu ibaratnya tinggal satu dhira'. Maksudnya itu bukan dhira' beneran. Artinya sudah dekat. Artinya orang sudah menganggap dia itu ahli surga terus. Karena sepanjang hidupnya dia adalah hidupnya ahli surga, ahli surga. Cuman di penghujung kehidupannya dia, yang dia tinggal masuk surga, batasnya pintu kematian ini. Sebelum mati ini loh dia. Jadi ahli imannya membatasi antara dia dengan surga hanya kematian saja. Kalau sudah mati langsung surga, kan begitu. Yang membatasi antara ahli iman dengan surga hanya kematian. Sebelum mati ya belum masuk surga. Kalau sudah mati surga. Lah ini tidak sudah mendekati pintu kematian, kan mendekati pintu surga. Wa yasbiqu alaihil kitabu, rupanya sudah ditentukan oleh Allah sebagai orang celaka. Dia sudah ibadah, tak taunya sudah ditentukan sebagai orang celaka. Fa ya'malu bi amali ahli nari, lalu dia berbuat seperti perbuatannya ahli neraka, melakukan kemaksiatan dia. Fa yadkhulaha, kemudian dia masuk neraka. Mengerikan. Mungkin ada yang berkata, lalu apa artinya usahaku dalam berbuat baik kalau ujung-ujungnya saya sudah tidak tahu. Tahu-taunya ujung-ujung saya juga begitu, nanti masuk neraka. Ah, ngapain juga berbuat baik. Kan itu dicontohkan Nabi, ada orang beramal baik, terus baik. Di ujung kehidupannya ternyata adalah dia melakukan kemaksiatan, mati, masuk neraka. Lalu terus apa artinya usahaku? Hadis ini menjelaskan bahwasanya begitulah pungkasan itu rahasia. Bahwasanya orang itu sengsara atau bakal bahagia itu rahasia Allah. Biarpun kelihatannya orang itu sudah berbuat baik, ternyata kalau memang nasibnya menjadi orang sengsara, dia akan mati sengsara. Masuk neraka. Kemudian dia bertanya, lalu bagaimana saya ini? Kan bingung kalau begitu. Tadi katanya suruh beramal baik, ujung-ujungnya begitu.
Kalau memang saya ahli neraka, ya biarpun berbuat baik kan tetap masuk neraka. Jawab kepada orang tersebut, siapa yang bilang kamu ahli neraka? Mulai kapan ada wahyu turun kepadamu memberitahu kamu ahli neraka? Siapa yang memastikan kamu ahli neraka? Tidak ada yang memastikan dirimu ahli neraka. Begitu juga tidak ada yang memastikan dirimu ahli surga. Karena tidak ada yang memastikan dirimu ahli neraka. Jangan berharap menjadi ahli neraka. Maka berbuatlah ahli surga, karena kamu tidak tahu pungkasanmu. Karena juga tidak ada yang memberitahu kepadamu kalau kamu ahli surga, maka waspadalah. Berbuat baiklah. Semoga engkau menjadi ahli surga. Ini yang diharap. Lah, kemudian, lah kok bisa ya orang berbuat baik kok ujung-ujungnya menjadi ahli neraka? Dalam riwayat lain ini yang menjelaskan, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannati. Jadi berbuat perbuatan di jannah fima yabdulin nasi. Rupanya hadis Nabi fima yabdulin nasi. Jadi ada orang itu berbuat baik, berbuat perbuatan ahli surga fima yabdulin nasi di pandangan manusia. Rupanya hatinya enggak dengan Allah. Lah ini loh munafik ini. Makanya kalau berbuat baik enggak tulus, lah itu loh. Su'ul khotimah itu karena enggak ikhlas. Nggak usah nyalain siapa-siapa. Kita berbuat bukan karena Allah, berbuat pengen disanjung. Kayaknya mah sedekah, pengen disanjung. Sholat pun ya, setelah sholatnya orang munafik. Kalau sama orang mah panjang-panjang, jadi imam panjang. Tapi giliran di rumah sholatnya jarang. Nah, munafik. Lah orang-orang begitu. Fima yabdulin nasi. Ada orang berbuat baik dalam hadis lain yang menjelaskan hadis itu. Inna ahadakum la ya'malu amal al-jannati. Ada orang berbuat baik yang dilakukan perbuatannya ahli surga. Cuman fima yabdulin nasi, hanya yang tampak di mata manusia. Tampak di mata manusia ini adalah kayak amalnya ahli surga, padahal hatinya adalah penuh, tidak kenal Allah dia, munafik dia. Wah, sholat ibadah. Maka di sana pembahasan hati-hati dengan ketulusan ini, dengan riya, berbuat bukan karena Allah. Maka perlu nata hati. Nah, jadi orang kita pun tidak bisa menentukan loh siapa dia ya. Maksudnya kita tidak boleh mengatakan, oh dia ahli neraka. Enggak. Ini fi ilmillah, di dalam pengetahuan Allah bahasanya nanti ada orang berbuat baik sepanjang hidupnya, ujungnya ternyata masuk neraka. Ini ada, kita nggak boleh mengatakan, oh si dia, nggak bisa. Hanya ada peringatan bahasanya, maka dari itu, kalau beramal baik itu yang benar karena Allah. Serius karena Allah. Ikhlas karena Allah. Lah kalau biasa, kalau berbuat baiknya bukan karena Allah, berarti kan dia tidak kenal Allah. Kalau tidak kenal Allah, kenapa mencari surga Allah? Wong dia cari sanjungan kok sudah dapat di dunia. Bukankah sudah pernah disebut oleh baginda Nabi, nanti neraka itu dinyalakan untuk 3 model manusia pertama sebelum yang lainnya. Yang pertama adalah orang alim, kiai, ustadz, yang mengajarkan ilmu. Ditanya untuk apa kau ajarkan itu semua? Untuk apa kau pelajari ilmu Al-Quran, ilmu itu? Untukmu ya Allah, kadzibta, kau dusta. Engkau belajar ilmu agama itu biar kau dibilang sebagai ustadz alim, ustadz masyhur, ustadz terkenal. Dan kau sudah sanjung di dunia, kau berbuat bukan karena aku, sana masuk neraka. Dilempar ke neraka itu ustadz. Hanya nyari terkenal saja. Nyari sanjungan manusia. Ustadz dulu disebut yang masih di neraka dinyalakan untuk dia. Padahal kalau kita perhatikan perbuatannya adalah mengajak kepada kebaikan, menyeru kepada kebaikan, mestinya kan ahli surga. Tapi Allah yang maha tahu tentang apa yang ada di hatinya. Didustakan di akhirat, kadzibta, kau dusta. Kau melakukan itu semuanya. Hanya pengen cari sanjungan kau di dunia dan itu sudah kau dapat tuh. Kau disanjung sebagai ustadz terhebat, ustadz terkenal, ustadz disanjung dan kau nikmati. Neraka sana buatmu. Yang kedua adalah orang kaya raya yang senang berderma. Bicara tentang bangunan masjid, dia bangun masjid, pembangunan pondok pesantren, bangun pondok, santunan yatim piatu, dia kasih santunan sana sini, Masya Allah. Sampai dia terkenal di kampungnya orang yang paling dermawan. Dan ini gelar diabadikan oleh dia, nggak boleh putus. Sehingga pun kadang dia harus memaksakan diri untuk itu semuanya. Di akhirat ditanya, untuk apa kau lakukan itu semua? Untuk apa kau lakukan itu semua? Untukmu ya Allah. Kadzibta, kau berdusta. Kau berbuat baik, kau banyak sedekah itu bukan karena engkau ingin aku ridho kepadamu, tapi kau ingin disanjung oleh orang kampungmu bahwasanya kamu orang paling dermawan. Kadzibta, kau dusta.
lemparkan orang ini ke neraka. Allah. Yang ketiga adalah orang jihad di jalan Allah. Dikatakan bahasanya ada satu jihad di jalan Allah. Dia matinya di medan laga. Dia untuk ditanya oleh Allah, untuk apa kau itu? Kok sampai berani begitu? Ya karenamu ya Allah. Oh bohong, kamu hanya pengen disebut sebagai pahlawan kok. Kan kelompokmu kelompok hebat. Setiap ada kemungkaran kamu harus nongol. Bukan karena aku, hanya karena gelar kamu itu sebagai seorang pendakwah, pejuang, penyeru kebaikan, sehingga kalau tidak nongol nggak enak. Takut TV nggak eksis nih, nggak asik. Jadi kamu nongol pengen dipandang manusia bahwasanya kamu ini kelompok yang mengajak kepada kebaikan, menghentikan kemungkaran. Hanya pengen disanjung oleh kelompok-kelompok manusia di dunia. Hati-hati. Ini bisa saja kisah ini individu, orang per orang. Berjihad di jalan Allah hanya pengen disebut sebagai botol, sebagai pahlawan yang bakal diabadikan namanya. Bukan karena Allah. Ada juga sebuah kelompok ya. Anggap saja kalau kita pun contoh kelompok, misalnya adalah kelompok kelompok pejuang Al-Bahjah. Kalau ada apa-apa harus nongol Al-Bahjah. Kalau tidak nongol nanti kayaknya gatel, nggak enak. Wah, ini bukan karena Allah. Neraka itu pejuang Al-Bahjah itu. Karena bukan karena Allah. Hati-hati. Kita akan buat contoh orang lain, contoh diri sendiri aja. Hati-hati pejuang Al-Bahjah, benar bukan karena wah Al-Bahjah kan sudah biasa. Kalau enggak ini enggak enak dong, masa kita enggak ada suara. Tolong dong bersuara, angkat, suarakan kebenaran. Suara ini pengen dilihat oleh. Kan ditunggu-tunggu ini. Apa yang dilakukan oleh Al-Bahjah? Na'udzubillah. Bukan karena Allah, dilempar ke neraka. Kan suatu ketika ada satu orang, Nabi mengatakan dia seorang pejuang jihad di jalan Allah. Tidak ada lawan yang dihadapannya kecuali penggal lehernya. Begitu dahsyatnya dia dalam menyerang lawan. Cuma Nabi menyifati dia ahli neraka. Tentu para sahabat ya gelisah, penasaran kenapa kok sampai dibilang semacam itu. Sambil berperang dia mengamati kenapa kok orang dibilang ahli neraka oleh Allah. Rupanya sang jagoan ini terluka. Dia ini merasakan sakit. Dan dia merasa malu sebagai seorang pejuang. Kenapa kok dia terluka? Rupanya dia tidak tahan dengan sakitnya setelah itu. Kemudian dia apa? Toleh kiri, toleh kanan, rupanya pedangnya diberdirikan lalu ditindih dengan dadanya lalu nusuk dirinya sendiri lalu mati. Bunuh diri dia. Hanya pengen dibilang matinya mati syahid, mati. Pengen disebut mati syahid. Padahal pengen disebut mati yang tersanjung, tapi ternyata caranya nggak benar, bunuh diri. Neraka. Nah ini yang disebutkan. Kemudian lah ini hati-hati. Makanya yang punya amal baik, tolong tata hati terus kita. Makanya Imam Ghazali mengatakan membersihkan hati itu penting banget. Sebab banyak yang ada dosa-dosa yang jarang dicermati dan disadari, ternyata dosa itu menghabiskan amal baik. Bahkan bisa saja menjadikan amal kita menjadi seolah-olah tidak pernah ada amal. Kayak riya, ujub. Segede apapun amal yang kita lakukan, kalau kita lakukan dengan ujub, dengan riya, nggak ada kita cari di akhirat. Bahkan itu menjadikan Allah murka. Makanya menata hati itu penting, tulus karena Allah. Tulus karena Allah. Bahkan ini adalah beramal baik. Bukan orang yang menjual agama babnya beda. Ini kelihatannya berbuat baik, akan tapi bisikan-bisikan syaitan. Sehingga dia melakukan kebaikan itu adalah demi dunia yang ia cari. Dunia itu macam-macam, bukan duit saja ya, sanjungan. Gelar dia orang soleh itu juga berarti di masyarakat. Sehingga dia gampang kalau nyalonkan jadi Pak RT, Pak RW juga gampang. Kalau jadi ketua masjid perebutkan, nanti kalau jadi ketua masjid kan digelari sebagai orang baik di kampung itu. Jadi macam-macam. Sebab namanya agama kan mahal, bisa dipakai apa saja. Agama itu mahal. Nah orang munafik, orang yang kotor hati akan selalu seperti itu. Menjadikan agama itu untuk kepentingan pribadinya, hawa nafsunya. Nah ini ilmu yang harus kita terus belajar dan tidak ada hentinya. Belajar ilmu membersihkan hati. Kalau ilmu membersihkan hati itu kuncinya kan sederhana ya.
Jangan nengok hatinya orang, Anda nggak akan tahu. Tengok dirimu sendiri, selesai. Kalau sudah mulai nengok hatinya orang, berarti nggak belajar ilmu hati itu. Selesai. Jadi kalau belajar ilmu hati itu, kuncinya aku melihat aku, bukan melihat orang lain. Jadi nggak pernah menilai orang itu sombong, nggak pernah menilai orang itu nggak pernah, karena dia belajar membersihkan hati. Wong di saat kita mengatakan orang itu sombong, kita sudah prasangka buruk, hati kotor kok. Makanya katanya orang bersihkan ilmu hati, kenapa nilai orang? Membersihkan hati menilai diri kita sendiri, bukan orang lain. Alangkah banyaknya orang yang terlihat sombong, dia sangat tawadhu. Alangkah banyak orang terlihat riak, dia adalah sangat ikhlas. Itu bukan urusan kita. Makanya ilmu membersihkan hati adalah hatimu, hatiku sendiri, bukan hati orang lain. Terus satu demi satu penyakit hati kita korek-korek di hati kita. Adakah dengki di hatiku? Kita perangi kalau ada. Adakah dendam di hatiku? Kita perangi. Adakah riak di hatiku? Kita perangi. Adakah ujub di hatiku? Kita perangi. Setelah kita sukses memerangi, maka amal kita akan amal yang benar diterima oleh Allah. Sampailah ke surga Allah. Jadi ada orang-orang yang seperti itu. Dan keikhlasan juga karunia dari Allah yang menguasai hati kita karena Allah. Ada orang nggak pernah banyak ilmu ikhlas, tapi ikhlas benar kalau beramal. Lillahi ta'ala. Na'udzubillah. Berbuat baik, ujung-ujungnya masuk neraka. Maka yuk, yang sudah berbuat baik, tata hati. Karena Allah. Sehingga disebutkan oleh Nabi bahasanya yang berbuat baik ujung-ujungnya masuk neraka adalah baik fima yabdulin nazi, baik menurut manusia. Artinya apa? Kebaikan yang dilakukan hanya ingin dipandang manusia, itulah yang akan menjadikan orang yang mati su'ul khotimah. Bukan ingin dipandang oleh Allah. Artinya tidak tulus dan tidak ikhlas. Sebaliknya, wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlin nari, ada orang yang melakukan perbuatannya ahli neraka, maksiat, maksiat, maksiat. Dosa, dosa, dosa. Bahkan tidak ada dosa kecuali dia pernah melakukannya. Semua. Hatta ma yakunu bainahu bainaha, sehingga dia itu hampir mati antara dia dengan neraka. Sebab ahli maksiat itu dengan neraka itu batasnya hanya kematian saja. Sekali belum mati, belum masuk neraka. Kalau mati yang langsung neraka. Ini sudah diambang kematian, di ujung kehidupannya. Fayasbiq alaihi kitabu, ternyata sudah ditentukan oleh Allah fil kitabnya, dituliskan oleh malaikat bahwasanya dia adalah orang yang bahagia. Fayamalu bi amali ahlil jannati, kemudian dia melakukan amalan ahli surga, fayadkhuluha, kemudian masuk surga. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bagaimana kisahnya? Mungkin ada yang berkata enakan jadi ini aja daripada yang pertama. Ngaco, inti sok tahu. Bahaya, maksiat terus bablas. Almar'u ma ta'ala ma'asy'aleh. Orang itu kebanyakan akan mati sesuai dengan cara hidupnya. Hidupnya maksiat, dia mati maksiat. Siapa yang bisa menjamin kita akan hidup sampai esok hari? Mungkin dia berkata, aku akan maksiat hari ini, semoga besok saya tobat. Iya, tak tanya sore mati, belum sempat tobat. Maka jangan ngentengkan. Ini diceritakan ini bahwasanya ada orang yang dalam hidupnya penuh dengan kemaksiatan, akan tapi ternyata di penghujung kehidupannya dia tobat, lalu melakukan kebaikan, lalu mati dalam kebaikan. Ini menjelaskan tentang hadis sebelumnya tadi, bahwasanya itu sudah ditulis oleh Allah, diketahui oleh Allah, kita tidak tahu. Allah tahu kalau ini ahli surga. Lalu bagaimana kita dengan hadis ini? Hadis ini adalah punya banyak faedah ujung terakhir ini. Yang pertama, kami serukan kepada semua yang ahli maksiat. Wahai ahli maksiat dimanapun Anda berada, berprasangka baiklah kepada Allah bahwasanya Anda akan menjadi ahli surga. Satu. Kemudian Anda harus tahu betul bahwasanya ajal Anda tidak tahu. Anda harus yakin bahwasanya Anda tidak tahu kapan Anda mati. Karena Anda tidak tahu kapan Anda mati, maka persiapkan kalau Anda mati nanti. Maka hei ahli maksiat, kembalilah kepada Allah saat ini juga. Jangan nunda esok hari. Karena bisa jadi Anda adalah mati setelah ini. Kalau Anda sekarang sudah mengambil langkah tobat, kemudian Anda mati, maka Anda masuk surga Allah. Yang repot adalah Anda menunda esok hari, tak tanya esok bukan untuk Anda. Maka siapapun hei ahli maksiat,
Jangan memperpanjang kemaksiatan Anda. Memang sepanjang hidup Anda mungkin maksiat. Tapi husnudzon kami karena Anda mendengar suara ini Anda akan masuk surga, maka bergegaslah kembali kepada Allah saat ini juga. Jangan nunda esok hari. Masuk surga. Satu. Bagi orang yang sudah baik, jangan berprasangka buruk kepada siapapun, termasuk kepada ahli maksiat. Lalu kita katakan dia menjadi ahli neraka. Tidak. Akan tapi di saat kita melihat orang bermaksiat, pandanglah mereka dengan pandangan mata kasih sayang. Sehingga kita mandang mereka tidak dengan pandangan merendahkan. Karena apa? Bisa jadi gara-gara pandangan kita yang merendahkan, justru kita yang menjadi rendah, mati su'ul khatimah. Maka harus kita selalu hidupkan hati kita. Kalau kita mandang ahli maksiat, bagaimana cara pandang kita? Ingat, jangan sekali-kali memandang mereka dengan pandangan merendahkan, karena Nabi tidak mengajarkan seperti itu. Tetapi hendaknya kita mandang ahli maksiat dimanapun mereka berada dengan pandangan kasih sayang. Dimulai dengan panjatan doa untuk mereka. Kemudian sentuhan-sentuhan dengan kalimat lembut dari kita. Kemudian melakukan pendekatan, nasihat dan seterusnya. Kita rindu membawa mereka kepada kebaikan. Itulah yang hendaknya kita lakukan kepada mereka. Bukan merendahkan, bukan mencaci. Bukan seperti sebagian orang yang seolah-olah dia sudah punya surga, petentang-petentang ke sana kemari, lihat orang ahli neraka, seolah dia ahli surga. Tak taunya dia sendiri ahli neraka. Maka hati-hati. Mereka orang yang bermaksiat itu sebetulnya, banyak kita menemukan orang yang bermaksiat mereka ingin kembali kepada Allah di saat menghadap dengan tangis derai air mata. Yang tidak pernah keluar dari orang yang katanya sangat soleh sekalipun. Air mata penyesalan yang sesungguhnya, yang tidak pernah mengucur dari orang yang katanya baik sekalipun. Apakah Allah membiarkan dia dalam kemaksiatan? Tidak. Siapapun yang pernah bermaksiat, akan tapi di dalam hatinya ada penyesalan, ada rasa takut kepada Allah, ada keinsyafan kalau itu dosa, maka ketahuilah dia akan kembali kepada Allah. Kabar gembira buat yang bermaksiat dimanapun berada. Asalkan Anda tidak sombong dengan dosa dan kemaksiatan, maka Anda akan ditolong oleh Allah. Makanya orang yang sombong dengan maksiat sudah salah berhujah. Wah, celaka tuh manusia. Sudah melakukan kemaksiatan, bangga dengan kemaksiatan. Tapi siapapun yang melakukan maksiat tapi dia membenci kemaksiatan tersebut, bahkan mungkin dia setiap malam mengadu, ya Allah, mungkin dia masih mabuk tapi setiap malam dia berkata, ya Allah, aku ingin menghindar dari mabuk ini tapi aku belum bisa, aku masih punya kawan begini. Ya Allah, dia setiap malam menyesal. Dosa apapun yang ia sesali, maka lihat, dialah orang yang pada akhirnya nanti akan menjadi ahli surga. Penyesalan. Maka kepada yang sudah baik, tanda kebaikanmu yang sesungguhnya adalah kita bisa memandang orang yang salah dengan mata kasih. Sebab ada kecongkaan dalam beragama itu bahaya banget. Ujub, congkak dalam beragama. Ujub, seolah-olah sudah kayak sudah punya surga, petentang-petenteng ke sana kemari. Hati-hati. Nah, ayo. Nasib kita tidak ada yang tahu kecuali Allah. Saqiyun, syakiyun, atau sa'idun. Apakah kita orang sengsara atau orang yang bahagia? Karena tidak tahu apa langkah kita pertama, titi jalan surga. Jangan sok tahu tentang nasib dirimu. Selagi Allah sembunyikan, ya jangan sok tahu. Tapi husnudzon, maka kayaknya aku ini ahli surga. Buktinya apa? Tandanya aku masih meniti jalan surga. Kalau niti jalan surga akan nyampe insya Allah. Maka titilah jalan kebaikan. Kullun muyassarun lima khuliqalah, kan disebutkan bahwasanya semua dari kita ini akan dimudahkan oleh Allah menuju tempatnya yang sudah Allah siapkan. Kalau Anda ini ahli surga itu beramal baik gampang banget. Melakukan kebaikan gampang. Lah kalau ahli neraka itu Masya Allah nggak niat pun jadi maksiat. Mau berbuat baik susahnya setengah mati. Maksiat nggak sengaja jadi dia. Allah, na'udzubillah. Maka termasuk salah satu hikmah yang kami hadirkan, tanda Allah mencintaimu adalah jika engkau menemukan dirimu begitu mudah melakukan kebaikan yang tidak engkau rencanakan sekalipun. Dan begitu sulit engkau melakukan kemaksiatan yang sudah direncanakan sekalipun. Ada orang dikit-dikit maksiat, na'udzubillah. Baik. Semoga Allah menjadikan kita ahli
keberuntungan, ahli kebahagiaan. Maka titilah jalan itu. Dan tolong jangan memandang orang bermaksiat dengan pandangan merendahkan. Jangan mandang siapapun yang bermaksiat dengan pandangan pici dan merendahkan, akan tapi pandang mereka dengan pandangan kasih sayang. Dimulai dengan apa? Lakukan panjatan doa. Pastikan kalau Anda mendengar tetangga yang mabuk, tetangga berzina, tetangga melakukan keharaman, pastikan Anda menengadahkan tangan lalu Anda memohon, ya Allah berikan petunjuk kepadanya. Bahkan ini hakikat dakwah. Sebelum kita dakwah dengan zahir kita, itu dakwah dengan batin. Namanya doa juga dakwah. Dakwah dengan batin, dengan berdoa. Sebelum kita mengingatkan dengan lesan kita. Dan siapapun yang sudah berani mengingatkan orang dengan lesannya, tanyakan dirimu sendiri, apakah tadi malam engkau sudah memohon kepada Allah? Kalau belum, jangan-jangan Anda bohong di saat mengajak kepada kebaikan. Ingat, yang mengingatkan orang dengan zahir lesan kita, yang katanya mengajak kepada kebaikan, tanyakan dirimu sendiri, sudahkah kita mendoakan orang tersebut dengan panjatan doa kebaikan? Kalau belum, jangan-jangan Anda berdusta dalam mengajak dia dalam kebaikan. Imam Nawawi mengingatkan, kalau kita ingin mengajak orang sebelum datang sudah didoakan di malam hari. Jangankan ke orang salah, murid. Kita mau mengingatkan orang salah, kita mau ngajar murid. Imam Nawawi ngajari, doakan sebelum kau datang ke tempat tersebut. Itu tanda ketulusanmu. Semoga Allah menjadikan kita semua ahli surga. Dan semoga rezeki, dicatat rezeki kita rezeki yang lapang, halal untuk beramal baik. Ajal kita dengan panjang umur, ya. Amal kita amal yang baik. Nasib kita nasib ahli surga. Dan jalan hidup kita adalah jalan di jalannya ahli surga sehingga indah semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.